Assalamualaikum, selamat datang kembali di saluran matematika sederhana. Hari ini kita akan membahas tentang tangga satuan. Nah, tentunya adik-adik semua sudah pernah bertemu dengan tangga satuan, sudah pernah lihat, sudah pernah baca. Dan untuk mengingat kembali, tentunya dapat kita saksikan bersama, kita lihat bersama bagaimana pembahasan sederhana tentang tangga satuan. Nah, yang terlihat pada layar itu adalah tangga satuan panjang. Gunakan pada saat mengukur panjang suatu materi, objek, atau benda. Untuk satuan panjang, setiap turun satu anak tangga, sudah tahu ya kan, dikali 10. Sementara untuk kenaikan satu anak tangga, itu kebalikannya, dibagi 10. Karena ini pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 itu tidak lagi dituliskan pangkatnya. Nah, untuk contohnya, misalnya kita ingin mengubah 1 km ke dalam satuan meter. Di tangga satuan dapat kita lihat kilometer ke meter itu turun atau naik, ya kan? Oh, ternyata turun berapa anak tangga dari kilometer ke meter? 1, 2, 3. Artinya dikali 10 sebanyak 3 kali. Kali 10 kali 10 kali 10. Artinya 1 dikali 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 meter. Nah, demikian juga dengan naikan. Nah, kalau tadi turunan, sekarang naikan. Misalnya 150 cm akan dijadikan ke dalam satuan meter. Kita lihat cm ke meter ada berapa naikan? Ada 2. Artinya 150 dibagi 2 kali 10 kali 10, bukan 2 kali 10 ya. 10 dikali 10, artinya perkalian 10 sebanyak 2 kali. Nah, jangan sampai salah pengertian. Ada sebagian siswa mendefinisikan atau menyangka bahwa kalau 2 anak tangga jadi 2 kali 10, 3 anak tangga 3 kali 10. Nah, bukan seperti itu. Artinya kali 10-nya berulang. Misalnya kalau 5 tangga, misalnya 3, 4, 5 dari kilometer ke desimeter. 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya, bukan 5. 1, 2, 3, 4. Artinya 10-nya sebanyak 4 kali 10-nya. Bukan 4 kali 10. Nah, kita lanjutkan yang tadi. Ini 150 per 10 dikali 10 dikali 1 meter. Nah, kalau ke atas itu atau pembagian, supaya kita tidak lupa, ini dikalikan dengan satuan yang akan dirubah. Itu jangan dilupakan untuk memudahkan kita. Diperoleh 150 kali 150 dibagi 100 dikali 1 meter. Ini sederhanakan. 0 coret. 15 dibagi 10 ya 1,5. Coret 0 tambah komanya ke sana. Nah, 1,5 meter. Baik, yang kedua, tangga satuan luas. Tangga satuan luas. Kalau tadi tangga satuan panjang mengukur panjang suatu benda, objek atau materi, jadi dipergunakanlah satuannya tadi kilometer, hektometer sampai milimeter. Untuk mengukur luas suatu objek, benda, materi,
itu kita satuannya menggunakan tangga satuan yang ada pada layar, yakni pangkat 2. Saat kita mengukur luas itu berbeda dengan satuan panjang tadi. Kalau pangkat 2, setiap turun satu anak tangga itu dikali 100. Sementara setiap naik satu anak tangga dibagi 100. Hal yang menarik di dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita jadikan contoh itu adalah misalnya 1 hektar. Nah, 1 hektar itu sebenarnya asal katanya 1 hektare. 1 hektare itu sebanding dengan 1 hektometer persegi. Jadi di tingkat kedua sini dia 1 hektar. Jadi kalau kita ingin mengubah satuan hektar ke dalam kilometer persegi atau mungkin meter persegi, itu dapat kita gunakan tangga satuan supaya kita tahu 1 hektar itu misalnya luas tanah 1 hektar itu seberapa banyak sih, misalnya seberapa luas sih 1 hektar. Nah, dapat kita ubah. Kalau meter kan kita ada gambaran ya kan, oh begitu ya kan, oh sebanyak itu 1 hektar. Banyak satuan-satuan lain lagi yang biasa digunakan untuk mendefinisikan luas suatu wilayah atau suatu tempat. Nah, kalau hektar ini biasanya untuk luas tanah ya. Hektare itu untuk satuan are. Nah, tapi dia sebanding dengan ini. Jadi meter kuadrat itu atau meter pangkat 2 itu sama saja dengan are gitu. Sehingga 1 hektar sama dengan 1 hektometer persegi. Kalau kita mau mengubah 1 hektare atau 1 hektar, kita singkat menjadi 1 HA, biasanya disingkat ya. Sama dengan berapa meter persegi? Ya tinggal kita turunkan 2 anak tangga. Sama dengan 1 dikali 100 dikali 100 sama dengan 10.000 meter persegi. Nah, kalau 10.000 meter persegi itu kalau tanah ya, panjang dan lebarnya itu 100 dikali 100 meter. Nah, panjangnya 100 meter, lebarnya 100 meter. Nah, itu 1 hektar. Baik. Yang ketiga, tangga satuan untuk volume atau bangun ruang. Untuk bangun ruang ini ada ruangannya. Gunakan satuan pangkat 3. Mulai dari kilometer pangkat 3 sampailah milimeter pangkat 3. Kita terangkan dulu, lebih jelas. Nah, inilah tangga satuan untuk volume pangkat 3 ya. Nah, setiap turun satu anak tangga dikali 1000, karena pangkat 3, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Dan setiap kenaikan satu anak tangga dibagi dengan 1000. Nah, dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat contoh satuan yang familiar atau yang terbiasa kita dengar, misalnya satuan liter. Nah, satuan liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Nah, di sini dia sebanding dia. Nah, kalau kita ingin mengubah 1 liter ke dalam satu satuan meter kubik, nah, tentu saja dari desimeter kubik kita ubah ke meter kubik, naik 1 anak tangga, sehingga 1 dibagi 1000 dikali 1 meter kubik, diperoleh 0,001 meter kubik. Selanjutnya, contoh yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari itu adalah satuan cc.
cc itu sama saja dengan sentimeter kubik. Ini dia. Jadi kependekan dari bahasa luar negeri, bahasa Inggris ya, kubik, centimeter kubik, sentimeter kubik, 1 cc itu. Berapa cc mesinnya, misal berapa cc mesin sepeda motornya, nah, ini cc ya. Sehingga kalau kita ingin mengubah 1 cc ke milimeter kubik, berarti lihat di sini turun 1 anak tangga, sehingga 1 dikali 1000 sama dengan 1000 mm kubik. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang tangga satuan. Dan khusus untuk berat ya, berat tangga satuan berat, nah, dia sejajar dengan ini tadi. Untuk tangga satuan berat, misalnya gram ya, jadi tinggal kita rubah nih, ini gram, ini dekagram, hektogram, kilogram, jadi meternya kita ubah G saja, gram, dekagram, sentigram, miligram. Nah, itu untuk berat, dia sejajar dengan ini itu ya. Seandainya ada yang kurang jelas, silahkan komentar. Nah, sedapatnya nanti dapatlah saya berikan klarifikasi atau penjelasan. Karena di video-video saya sebelumnya itu sepi komentar, tidak ada yang komentar, tidak ada yang menanggapi atau mungkin menilai seperti apa penjelasan saya. Jadi kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah menonton video saya, yang sudah like, yang sudah subscribe. Terus dukung saluran matematika sederhana. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Tetap semangat dan selamat belajar. Dan akhir kalam, assalamualaikum.